Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, Menteri Agama yang baru saja dilantik, Yakut Khalil Qomas atau yang biasa disapa Gus Yakut, mengungkapkan dan menegaskan bahwa agama semestinya dan harus dijadikan sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Dia mengatakan bahwa itulah yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan setelah resmi menjadi Menteri Agama. Nah, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh beliau? Bahwa agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Dia menjelaskan bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan sebagai alat politik. Agama tidak dipakai untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Menurutnya, agama itu lebih baik dibiarkan menjadi sumber inspirasi, di mana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu diperjuangkan dan diwujud nyatakan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 6 ayat 12 mencatat demikian. Yang ini menjadi bahan renungan resapi hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 12 disebutkan di sana, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dicatat oleh Lukas itu menjadi contoh nyata bagaimana agama pada saat itu menjadi sebuah alat politik, menjadi alat kekuasaan yang dipakai oleh para pemimpin agama, yaitu tua-tua dan ahli-ahli Taurat, untuk mengadakan suatu gerakan yang tujuannya menghakimi dan mengadili Stefanus dengan cara-cara yang kotor. Bahkan di ayat 13 disebutkan bagaimana mereka memakai saksi-saksi yang palsu untuk menghasut dan menyebarkan ketidakbenaran. Atas nama menjaga dan membela agama, para pemimpin agama itu melakukan tindakan yang kotor, melakukan tindakan yang jahat untuk kepentingan kekuasaan mereka belaka. Nah, memang kerap kali itulah yang terjadi. Atas nama menjaga kesucian, kaum seperti ini justru melakukan apa saja, melakukan apapun untuk melanggengkan eksistensi kekuasaan mereka yang kerap kali justru jauh dari rasa kemanusiaan, dari rasa keadilan dan kebaikan itu sendiri. Stefanus yang tidak bersalah itu pada akhirnya harus menjadi korban, dan itulah ketika agama hanya berakhir menjadi sebuah aspirasi, bukan inspirasi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya berada di kawasan sebuah kompleks rumah-rumah ibadah. Salah satunya di mana GKI Wiyung Royal Residence berdiri. Berada di antara rumah-rumah ibadah yang lain. Betapa istimewanya tempat ini. Betapa indahnya kawasan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan, inilah sebuah contoh nyata bagaimana mestinya agama itu menjadi sebuah inspirasi. Inspirasi bagi setiap umat beragama bahwa agama itu mestinya mewujud nyatakan nilai-nilai kedamaian, mewujudkan nilai-nilai kebaikan, mewujudkan nilai-nilai keadilan. Terlebih
di tengah kemajemukan yang semestinya kita hayati sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah karunia yang Tuhan beri bagi bangsa kita. Inspirasi yang menyebarkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai kedamaian, itulah yang mesti kita perjuangkan. Agama adalah sumber inspirasi, bukan aspirasi. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab setiap kita hari ini. Untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kebaikan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.